Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya demokan di materi-materi sebelumnya yang di pertemuan keempat ya. Di situ saya sampaikan ada materi, saya buka dulu materinya, yaitu untuk replikasi basis data ya. Nah, yang perlu diketahui terkait replikasi data adalah koneksinya dulu ya. Ini PPT-nya tidak saya bahas lagi karena kemarin teman-teman di sini saya kira sudah membaca ya. Tentunya untuk mempraktekkan ini replikasi basis data kita perlu dua komputer ya minimal. Dua komputer di mana satu komputer dengan komputer yang lainnya itu saling terhubung. Nah, di sini kebetulan saya ada Windows ya di sini. Nah, ntar saya cek dulu. Nggak jalan ya. Nah, udah jalan, tadi macet. Oke, udah jalan ya. Oke, di sini saya ada Windows. Saya pakai dua laptop ya. Ini laptop pertama saya share screen-nya di laptop satunya, nanti biar teman-teman akan tahu satu PC dan satu PC yang lainnya saling terhubung. Nah, ini seperti biasa, ini saya gunakan database bawaan SAM ya. Saya juga belum nyoba ini apakah nanti database MySQL yang ada di Windows dengan di laptop saya ini bisa saling bereplikasi atau tidak. Karena versinya versi MySQL-nya berbeda. Makanya ini nanti kemungkinan ada masalah atau apa, kita lihat aja nanti ya. Ini MySQL-nya saya start dulu. Nah, setelah di start, oke, ini saya close aja SAM-nya. Saya akan lihat IP-nya ya, IP komputernya, IP config. Oke, ini dapatnya 172.16.1.2.1.4. Oke, saya coba buka terminal di laptop satunya ini. Oke, saya besarkan dikit. Oke, ini saya cek juga IP-nya apakah satu kelas atau tidak. Ini IP-nya 172.16.1.18, satu kelas ya. Yang pertama tadi 172.16.1.2.1.4. Yang ini kita catat dulu aja ya. Kita catat. Oke. Komputer 1 tadi IP-nya. Oke, ini coba saya besarkan. Oh, di blok dulu. Saya catat dulu yang awal tadi 172.16.1.2.1.4. Kemudian yang komputer yang saya pegang ini IP-nya 172.16.1.18. Oke, ini ya, ini kita catat dulu. Coba akan saya ping dulu IP yang komputer 1 172.16.1.2.1.4. Oke, ini terhubung ya.
Oke, terhubung, tidak ada masalah. Saya juga pengen cek dari komputer yang satu, kita ping. Kita ping 172.16.1.18. Oke, terhubung juga ya. Berarti ini dua komputer sudah saling terhubung. Oke, kembali ke materi. Oke, ini kemarin sudah. Kita nanti akan coba yang model pertama dulu, yang master to slave ya. Artinya master ini nanti sebagai master datanya, yang slave ini sebagai kliennya ya. Jadi apapun perubahan data yang ada di master nanti diikuti dengan perubahan yang ada di slave. Tetapi kalau yang di slave berubah, masternya tidak berubah ya. Oke, kita coba. Ini materi kemarin sudah dibaca ya. Oke, langsung ke slide yang praktek karena ini biasanya pada bingungnya di sini. Oke, kita akan coba yang laptop yang saya buka ini. Dalam hal ini berarti nanti komputer 2 ini saya jadikan sebagai master. Terus yang komputer 1 nanti slave ya. Atau dibalik nggak apa-apa ya. Tapi ini kita buat yang di komputer saya ini master. Kemudian yang di komputer sebelumnya tadi yang slave ya. Oke, studi kasusnya nanti seperti ini. Data master akan kita replikasi ke slave ya. Langkah-langkahnya ya, saya kira sudah bisa untuk menginstal MariaDB atau MySQL. Kemudian dua server dipastikan terhubung via jaringan. Nah, ini. Jadi teman-teman misalkan di rumah mau praktek ya harus punya dua komputer ya. Tapi kalau nggak punya dua komputer bisa pakai virtual saja. Ya. Jadi punya laptop kemudian terintegrasi dengan virtual ya. Misalkan virtualnya pakai VirtualBox, nanti mau pakai Linux atau pakai Windows silahkan, nanti bisa. Kemudian membuat database di master dan slave dengan nama yang sama. Oke. Terus nomor 4 nanti konfigurasi master, nomor 5 konfigurasi slave, dan terakhir kita uji apakah data yang ada di master itu bisa terreplikasi ke slave. Oke, di sini saya tidak pakai CMD untuk membuat database, saya gunakan tool yang mudah saja, pakai Navigate ya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa pakai CMD, monggo juga boleh ya. Oke, ini saya buat database, misalkan saya buat database baru aja. Misalkan kita kasih nama SIDB ya. Database-nya SIDB, oke. Ini di komputer saya. Kemudian yang komputer satunya saya juga akan menggunakan Navigate ya. Saya akan buat database-nya namanya sama dengan tadi, SIDB ya. SIDB. Oke. Oke, nomor 3 berarti kita sudah selesai. Lanjut nomor 4, konfigurasi master ya. Kalau ini kan prakteknya VCOM-DB di materi saya, tapi tadi kebetulan di laptop saya sudah ada database VCOM-DB. Biar nggak tabrakan dengan database sebelumnya, saya tadi ganti SIDB. Kemudian, oke, ini master ya. Silahkan buka, ini kalau di Windows ya, csam-mysql bin my.ini. Nah, ini di master ya. Dalam hal ini di laptop saya akan cari my.ininya itu ada di mana. Oke, saya cari di Google dulu, saya tidak hafal ya. Where my.ini. Oke.
Karena ini saya juga baru pertama kali mencoba di sini. Oh, pakai ini MySQL min hub ya. Ada di user lokal opt. Nah, kita coba cari saja. Komputer. Oke, sistem ya, sistem. Bentar. Coba saya cari di terminal ya. cd etc. Nah ini. Karena kalau dicari manual nggak kelihatan ya. MySQL min hub. Coba bisa nggak? Min hub. Aduh, banyak sekali nih. Oh, ini ketemu ya. Di etc my, kok banyak banget ini. Default option read from following file in good order. etc my, oke. Sudo nano etc my. Bentar. Karena foldernya banyak. MySQL. Kelihatannya tidak ada di situ. Coba saya cari di sistem preference. Oh, ini ketemu. Ada di user lokal. Oke, saya cd kalau lihat konfigurasinya ini belum ada konfigurasinya ya. Oke, saya cari lagi dulu. Kalau enggak berarti saya buat file ini aja. Ya, kita buat file di sini. Sudo nano. Kalau pakai SAM gampang, sudah ada langsung filenya. Oke, kita lihat materinya tadi. Ya. Ini ada sedikit perbedaan. Di sini my.cnff ya. Ini sebenarnya sama kayaknya. Ya. My.ini sama my.cnf itu sama. Cuma karena ini di Mac, nama filenya berbeda. Oke, saya copy aja ini. Saya copy, saya paste di sini. Nah, bin address 0.0.0.0 itu artinya boleh diakses dari IP manapun ya. Kemudian log binnya dikasih nama MySQL bin ya. Tadi database-nya apa? SIDB ya. Oke, saya simpen. Yes. Nah, ini agak berbeda ini konfigurasinya, saya arahkan kemana tadi? Oh, ini. Kalau di sini kelihatan. Tadi kan biasanya di sini MySQL-nya, tapi
ternyata tidak terlihat di etc my.cnf ya. Oke. Open, apply. Coba saya stop dulu. Karena setiap ada perubahan itu harus di restart ya. Ada error atau enggak? Oke, ini tadi nggak bisa start itu ada yang scriptnya kurang ya di myCNF tadi. Bin address, logbin, bin log, db sama server ID ini kita taruh di bawahnya tag atau penanda di bawahnya myscld ya. Tadi yang saya kurang ya. Tapi nanti yang di SAM itu sudah ada tag myscld-nya, jadi tinggal nambah di bawahnya aja. Oke, ini saya tutup. Terus yang tadi sudah di start ya. Sudah di setting yang tadi, kemudian tinggal kita start ya. Oke, ini running. Oke, sampai sini kembali ke materi dulu. Kita sudah setting dan tadi sudah saya restart. Kemudian membuat user di master yang nanti akan digunakan oleh slave. Oke, kita copy aja ya ini ya. Ini usernya boleh diganti sebenarnya. Terus passwordnya juga boleh diganti. Ini contohnya saja biar gampang. Oke, ini kita copy. Saya coba pakai Navigate bisa atau tidak. Kalau nanti pakai Navigate nggak bisa, saya baru pindah ke CMD ya. Oke, tadi oke. Ini saya copy perintahnya. Kemudian di flash prefix ini untuk refresh ya. Oke, kita run. Kalau pakai CMD ya diketik titik koma enter, diketik flash prefix titik koma enter. Oke, ini saya run. Error. Oh, ini ada yang salah nih. Identify. Oke. Tadi coba saya ganti. Ini karena kadang beda device itu beda scriptnya ya. Oke, ini saya cari dulu juga masalahnya. Ini enggak bisa. Nah, ini versinya jelas beda ya. Oke. Oh, berarti harus dibuat dulu usernya, baru di green all ya. Oke. Oke, saya copy. Tapi kalau di sum kelihatannya pakai perintah ini nggak masalah. Saya copy aja ini, kita taruh di sini. Yang pakai Windows nanti juga perlu diperhatikan variable-nya ya.
kadang gara-gara variable itu nggak bisa connect. Cuman ini nanti kita coba, ini nanti bermasalah nggak dengan variable-nya. Oke, ini berarti nggak perlu. Kita coba run ya, error atau tidak. Oke, sukses di sini. Berarti nanti user yang dipakai adalah user slave. Percent artinya bisa diakses dari IP manapun ya. Kalau add-nya localhost hanya bisa diakses dari lokal saja. Tapi kalau persen itu nanti bisa diakses dari IP manapun. Tapi kalau teman-teman nanti IP slave-nya atau IP kliennya itu sudah ditentukan, lebih baik untuk keamanan sistem itu IP-nya sesuai IP yang ditentukan saja. Cuma ini karena untuk latihan biar nggak repot untuk setting IP, kita buat persen saja. Tapi kalau nanti untuk production disarankan langsung menunjuk IP yang diperbolehkan. Gitu ya. Oke, lanjut ke materi. Oke, terus kita show master status ya. Show master status, di situ nanti Anda harus catat nama file dan posisinya. Oke, kita coba buat query show master status. Kita run. Nah, di sini nama filenya mysql bin.00002, kemudian posisinya ada di 869. Ini hasilnya akan berbeda-beda ya. Artinya di tempat saya dan di tempat teman-teman nanti hasilnya akan berbeda. Bahkan ketika nanti ini servernya saya restart ataupun database-nya mengalami perubahan, ini pun nanti juga akan hasilnya berbeda-beda. Oke, ini kita catat dulu. Ya, kita catat dulu filenya itu, kemudian posisinya ada di 869. Oke. Itu kembali ke materi. Nah, untuk master sudah selesai seperti itu aja. Kemudian kita berpindah ke slave, artinya berarti saya pindah ke PC satunya. Oke, ini kebetulan mana tadi? PC satu. Oke, saya nah, udah buka ya. Oke, ini sama ada di C ya. Saya besarkan dikit biar jelas ya. Ini di Windows ya, nanti C sum mysql bin. Nanti kalau di Linux atau di Mac mesti lokasinya berbeda. Ini tadi sudah saya buka pakai Notepad. Oke, kita cari di bawahnya ini ya, di bawahnya MySLD ya. Sebenarnya bawaannya sudah ada ya. Nah ini. Oke, ini tadi namanya apa? SIDB ya. Kemudian server ID-nya 2 ya. Kalau yang tadi kan 1, ini 2, jangan sama intinya. Oke, kita cek materinya. Log B-nya mysql bin log DB-nya SIDB, server ID 2. Berarti ini sudah sesuai ya. Oke, bentar. Tadi mana tadi? Kok nge-close lagi? Oh, ini ya. Ya, jadi yang dirubah hanya log bin-nya saja, database-nya sama server ID-nya saja. Tuh, kita save. Terus jangan lupa sum-nya kita restart. Berarti kita stop dulu, terus diklik start lagi. Oke, pastikan tidak ada yang error ya. Oke, buka materi lagi.
konfigurasi sleeve. Nah, ini di sini nanti kita akan bagaimana sleeve itu bisa mengakses servernya atau masternya. Oke, ini saya copy dulu ya, ini biar kelihatan gimana. Oke, kita aja nggak apa-apa. Nanti saya buka materinya di komputer satunya aja. Oke, minimize. Ini saya minimize saja, ini saya close. Saya buka sama navigate ya. Buka navigate. Saya gunakan query aja. Oke, saya besarkan. Oke, materinya tadi coba saya buka. Nah, saya nyontek ini ya. Oke, saya ketik ceng master to master underscore host ya, sama dengan petik tadi IP-nya 172 titik berapa tadi, oh ini saya copy aja, copy. Oke, ini ya. Nanti kalau IP-nya ganti ya kita setting lagi gitu ya. Master user tadi masternya adalah user slash koma master password master underscore password tadi 1 2 3 4 koma master log file. Nah, ini tadi yang kita suruh catat tadi ya. Tadi apa? Lupa. Oke, itu saya buka lagi. MySQL bin titik nolnya berapa kali? 5 kali. 1 2 3 4 5 2. Terus koma master log post. Ini posisinya. Postnya tadi nggak usah pakai petik ya. 869. Nah, ini postnya masih kecil ya, karena emang datanya di laptop juga masih kecil. Tapi nanti kalau database-nya sudah besar, postnya itu nilainya juga besar. Oke, ini biar bisa dibaca seperti ini. Oke, ini berarti saya turunkan. Oke, ini ya ceng master to master host sesuai IP masternya, master user yang kita buat tadi, master passwordnya 1 2 3 4, master log filenya sesuai yang kita catat tadi, master log postnya juga sesuai yang kita catat tadi. Nah, pokoknya sebelum kita lakukan proses ini jangan ada perubahan database ya, karena kalau database-nya diotak-atik nanti pasti log filenya atau log postnya ini angkanya akan berubah lagi. Oke, kita run ya, kita run. Sukses atau tidak? Waduh, sebentar. Ini ada pesan error. Operation cannot perform, you have running sleeve. Oh, nah ini berarti kok laptop saya ternyata sleeve-nya jalan. Nah, ini di laptop saya yang Windows itu sebelumnya ada slave-nya sehingga harus saya stop dulu ya. Oke, sudah stop. Saya ulangi lagi. Oke, tidak ada masalah, sukses. Kita lihat materinya. Materinya disuruh start sleeve. Ya, start sleeve, kemudian kita cek show sleeve statusnya.
Oke, ini berarti kita cek start, terus show slash status. Oke, kita run. Nah, di sini sudah start dan di sini ada statusnya. Lagi proses ya, tapi untuk mengetahui perkembangan status slave-nya ini startnya kita hilangkan, jadi cukup show slave status saja. Kita run lagi, connecting. Nah ini harusnya kalau sukses itu waiting ya, waiting data dari master gitu. Tetapi ini connecting ini artinya kemungkinan port 3306 ini masih keblokir. Jadi di laptop saya yang Mac ini port 3306 masih diblokir dari pihak luar. Artinya saya pengen ngakses port 3306 itu nggak bisa. Nah, berikutnya kita harus open port 3306-nya itu. Oke, kita harus open portnya dulu. Jadi ini kalau kita lihat statusnya ya, masih connecting to master ini, jadi statusnya masih kesulitan tidak terhubung ke port 3306. Ini karena emang firewall ya. Saya cek dulu firewallnya itu ada di keamanan ya. Saya juga belum pernah buka port ini sini. Kalau di Linux itu gampang, tinggal menambahkan ya. Firewall. Oh, ini. Oke. Ini berarti harus sama diizinkan ya padahal ya. Bentar, saya cek lagi. Oke, kita coba cek lagi ya. Nah, ini coba ada errornya enggak? Slash input output running. Nah, tapi slash SEL yes, tapi input outputnya masih connecting ya. Oke, kita cek. Error connect. Oh, ini. Oke, ini tadi saya cek ternyata ada error. Jadi ketika kita cek statusnya ini ya, itu errornya masalah enkripsinya password. Oke, ini nih. Jadi pas mau koneksinya gagal itu, selain portnya tadi, karena ini antara komputer satu dan komputer lainnya kan versi SAM-nya beda, versi MySQL-nya berbeda. Nah nih, ternyata plugin SHA-2 password untuk cachingnya ini tidak ketemu. Nah ini setelah kita cek ya, tadi saya coba cari referensi, ini portnya sudah teropen sebenarnya. Ini kalau kita cek pakai telnet, kemudian kita sebutkan IP-nya tadi, terus portnya 3306, enter gitu ya. Nah ini sudah terhubung ya, sudah terhubung, bahkan bisa masuk gitu ya. Cuma di sini dimintai koneksinya itu terhubung antara ini portnya berapa tadi saya? Nah, yang master 18 ya. 18. Oke. Berarti sebenarnya udah terhubung antara komputer yang pertama slash dengan master. Cuma ini yang jadi masalah adalah enkripsi antara MySQL yang di klien atau slave dengan yang di master itu tidak sama. Nah, ini harus kita samakan dulu ya. Karena memang yang di
Sleeve itu saya menggunakan bawaan SAM itu MariaDB, sedangkan yang di master atau yang di laptop yang saat ini saya buka ini itu menggunakan MySQL ya, dengan enkripsi yang berbeda. Ini harus kita samakan terlebih dahulu. Oke, ini kita coba rubah ya. Tadi kan kita sudah buat user, langsung identifikasi IB1234. Coba ini kita kita update ya, bisa atau tidak. Alter user, tadi namanya user underscore sleeve ya. Kita coba rubah identified with MySQL native password by passwordnya 1234 titik koma, kita run bisa atau tidak. Oke, bisa ya. Oke, tetapi yang dari sini bisa atau tidak. Mana tadi? Oke, ini kita langsung oh nggak kelihatan ya. Oke, kita stop dulu dari komputer slave-nya. Stop, langsung start ya. Kita run, kita cek statusnya. Oke, nah ini bisa ya. Berarti tadi saya ini sudah waiting ya, waiting master untuk send event. Ini artinya sudah berhasil terhubung dan tinggal menunggu event apa dari master. Nah, oke, berarti tadi kesalahan saya karena ini dua server yang ternyata berbeda enkripsinya ya. Tadi kesalahan saya itu ketika membuat user langsung jujur gitu aja. Ya, padahal versi yang stabil itu pakai yang native gitu ya. Makanya tadi alter itu edit user, di mana username-nya itu user slave, didefinisikan ulang menggunakan MySQL native password dengan password 1234. Dan sudah kita cek ya, di sini sudah berhasil. Nah, tadi database-nya adalah SIDB. Nah, ini di sini masih kosong. Ini adalah miliknya Sleeve atau di Windows ya. Kemudian saya akan buat tabel ya. Saya buka dulu di SIDB. Di sini saya coba buat tabel. Oke, tabel ya. Misalkan NIM. Oke, ini saya isi 12 sebagai primary key, kemudian nama. Oke, kita save, misalkan ini tabel mahasiswa. Oke, nah ketika di sini terjadi penambahan tabel, kita cek miliknya Slave apakah ini nanti sudah ada tabelnya atau belum. Kita refresh. Nah, ini juga belum tampil ya tabelnya. Kita refresh lagi. Nah, kita cek statusnya lagi ya, apakah ini sebenarnya udah siap, tapi kita cek statusnya apakah ada error. Oke. Oh, ini tidak running ya. Entar apakah ada error? Oh, ini. Oh ya, ya. Jadi ternyata ada error yaitu eventnya. Nah ini event ketika saya tadi mengganti password tadi juga kebaca ternyata di sini. Nah, juga kebaca. Nah, berarti kalau seperti ini kita harus
ini stop dulu, kita stop dulu slave-nya ya, kita stop dulu. Kita akan setting ulang untuk log filenya sama log postnya. Oke, berarti kembali ke yang komputer saya ini saya kembalikan, saya del dulu ya, saya del dulu tabelnya. Oke, ini kosong lagi. Nah, saya akan cek nih show master status ya. Show master status saya run ulang di komputer Mac saya. Nah, di sini sudah posisinya sudah 1652. Ya, saya ulangi. Filenya masih sama karena mungkin baru sedikit ya, ini belum banyak. Posisinya sudah berubah. Berarti saya kembali ke Windows-nya lagi. Tadi berapa tadi? Kita catat dulu aja. Oke, ini saya ulangi ya tadi karena yang perintah mengganti password pakai natif tadi nggak bisa kebaca di Windows-nya ya. Jadi ini kita ulangi lagi untuk konfigurasinya ini. Oke, ini berarti diganti 1652 di posisi yang terakhir ya. Oke, kita running. Oke, sukses. Kemudian yang stop tadi kita start ya. Kita start. Oke. Terus kita cek statusnya. Nah, ini waiting ya, apakah ada error? Kelihatannya sudah tidak ada ya. Nah ini, pokoknya kuncinya nggak ada error itu kalau slave input output running dan slave SEL running. Nah ini sudah bisa, nanti kita cek di tabelnya, ini masih kosong. Nah di komputer saya akan saya buat tabel baru ya, ini saya ulangi lagi. Name misalkan panjangnya 12 sebagai primary key. Saya tambahkan nama, terus saya simpan tabelnya mahasiswa. Oke, berarti di sini sudah ada satu tabel mahasiswa ya. Kita lihat yang di Windows. Bismillah dulu. Wah, masih enggak lagi ya. Bentar, apakah ada error lagi? Mungkin kita cek statusnya. Oke. Errornya apa? Wah, ini ada error lagi nih. Saya cek. Kalau pokoknya SEL running-nya no, ini berarti ada yang error. Ini bisa jadi karakternya itu enggak sesuai. Nah, ini. Ya, karena memang beda. Nah, kita cek beda server dan ini antara MariaDB dengan MySQL berbeda. Nah, ini karakter set 25 karakter set is not specific. Oke. Itu ya, nanti coba ya saya cari dulu karakter set tag 255 itu tidak terdefinisikan di sum-nya itu karena apa. Ya, mungkin itu dulu. Yang penting ini alurnya sudah tahu dulu lah, cuma emang di pengujiannya itu nanti kasusnya macam-macam ya. Oke, demikian untuk materinya. Yang penting sudah sampai nomor 5 dulu nanti. Kalau yang sama-sama kalau yang servernya itu satu instalan atau satu versi, itu pasti lancar ya. Untuk pengujian tidak akan tidak akan bermasalah. Cuma di tempat saya ini pengujiannya masih ada masalah. Dan itu nggak apa-apa, nanti justru itu materi atau ilmu baru akan muncul ketika ada masalah. Sekian dari saya, ketemu lagi nanti di materi berikutnya yang terkait cron job ya. Tapi nanti saya juga masih penasaran dengan yang pengujian di tempat saya. Kalau sudah berhasil nanti saya sampaikan solusinya. Tapi nanti juga saya lanjutkan ke materi berikutnya yaitu cron job. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.